saudara-saudaranya gitu kayak nggak bisa dapat sesuatu. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Halo rekan-rekan sekalian, kita akan kembali bercerita tentang idealisme yang seringkali memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita pahami, atau seringkali diartikan sebagai sesuatu yang naif. Sebenarnya sejak ratusan tahun yang lalu, kata idealisme itu sendiri sudah menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik itu dari kalangan filsuf, kalangan pemikir, dan di berbagai macam kalangan orang-orang di zamannya. Namun, sampai pada hari ini kita seringkali menemukan orang-orang yang mengartikan atau mendefinisikan idealisme sebagai orang-orang yang baik di dalam menjalani kehidupannya, atau orang-orang yang jujur untuk mendapatkan tujuannya atau untuk mendapatkan cita-citanya itu sendiri. Sehingga kemudian istilah-istilah seperti pragmatisme atau istilah-istilah yang menghalalkan segala cara dalam melakukan sesuatu sering diasingkan dari kata idealisme itu sendiri. Sebagian orang juga memahami atau mengartikan idealisme itu sebagai sebuah kenaifan, karena yang terpenting adalah tindakan. Hingga akhirnya orang-orang yang memahami idealisme seperti ini menafikan ide atau menafikan pikiran itu sendiri, bahkan menganggap pikiran itu tidak ada gunanya, ide itu tidak ada gunanya, karena yang mutlak adalah tindakan, atau yang mutlak adalah aksi. Namun dalam beberapa kasus lain kita juga menemukan orang-orang yang memiliki pengertian yang berbeda atau memiliki sudut pandang yang berbeda, yang menempatkan ide sebagai fondasi atau dasar dari sebuah tindakan atau fondasi dari sebuah action. Kira-kira mereka membantah dengan kata seperti ini: semua tindakan atau action itu dimulai dengan ide yang didiskusikan dan tidak selesai dalam satu malam. Tanpa ide, tanpa gagasan atau tanpa pikiran, maka positif dan negatifnya sebuah tindakan atau action akan berpengaruh. Artinya, golongan yang berseberangan ini menganggap bahwa tindakan atau action itu harus dimulai dengan pikiran, harus dimulai dengan ide yang diperdebatkan atau didiskusikan di dalam ruang-ruang intelektual yang menolak selesai dalam satu malam. Artinya, dampak buruk dan baik dari suatu tindakan atau dari suatu action itu ditentukan atau diukur dari kualitas ide atau pikiran yang didiskusikan tersebut. Tak hanya itu, di beberapa kasus kita juga cenderung menemukan orang-orang yang selalu mengidentikan idealisme itu di dalam diri mahasiswa, atau mahasiswa yang sering melakukan aksi di jalan, turun ke jalan, protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Secara umum, idealisme pun bermacam-macam. Ada idealisme absolut, ada idealisme transendental, ada idealisme independen, ada idealisme subjektif, dan macam-macam lainnya. Jika kita artikan kata idealisme dari akar kata ideal, maka kita akan menemukan pengertian bahwa idealisme itu adalah ciri ideal yang sempurna atau ciri ideal di kepala orang yang ingin mereka wujudkan atau ingin mereka capai. Artinya, pragmatisme, koruptor, dan ciri-ciri yang lain itu adalah bagian dari idealisme ketika kita mengartikan idealisme di dalam konteks ini, yaitu diambil dari akar kata ideal. Karena semua orang tentunya memiliki pemikiran ideal di dalam menjalani kehidupan atau di dalam mencapai sesuatu. Dan jika kata idealisme kita artikan atau kita pahami dari akar kata ide, maka dengan sangat sederhana kita akan menemukan atau akan mengatakan bahwa idealisme itu adalah hal-hal yang terkait dengan pikiran atau sekumpulan gagasan yang dikehendaki oleh seseorang, oleh individu maupun suatu kelompok. Jika kita lihat dari berbagai macam cara orang memahami atau berbagai macam perspektif yang tadi di dalam memahami apa itu idealisme, mungkin kita akan menemukan definisi atau pengertian yang cukup berbeda ketika kita membedah kata idealisme itu dalam perspektif filsafat.